Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Endah dari kelas KPHA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 3, analisis kasus 3 dalam pertemuan ke-15. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum, yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Hingga muncul istilah hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masalah kecil tetapi dianggap besar dan terus-menerus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang dipersulit, bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar sana masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali salah gunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk mensejahterakan masyarakat, namun sebaliknya rakyat seolah menjerit meminta keadilan. Dalam bukti empiris dapat kita saksikan bahwa dalam kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda uang 200 juta rupiah, Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar sebesar 1 miliar untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin, dibandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Rasanya tidak adil melihat kasus ini, seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara, sedangkan nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun penjara. Gambaran ini yang disebut Sajipto Raharjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegakan hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik dan akan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan yang lemah. Tikus berdasi atau kepompong yang akan menjerit. Tuntutan dan gugatan oleh seorang dari kelas atas atau yang kaya terhadap mereka yang berstatus sosial rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga memperoleh reaksi. Namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktek hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegakan hukum. Berbagai daerah menunjukkan lemahnya sistem dan praktek hukum di negara kita, atau sedang bermasalah ya mungkin. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.